warahmatullahi wabarakatuh. Good morning soleh-soleha bunda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Oke soleh-soleha bunda, hari ini ketemu lagi sama Bunda Rohma. Soleh-soleha bunda belajar tematiknya. Simak video pembelajaran bunda sampai selesai ya. Before we start our study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke soleh-soleha bunda, hari ini sudah siap belajar. Kalau sudah siap belajar, soleh-soleha bunda simak video pembelajaran sampai selesai ya. Hari ini tema materi kita hari ini adalah mengamati berat badan dan tinggi badan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang membandingkan berat benda ya, soleh-soleha bunda sudah bagus semua mengerjakan latihannya. Sudah bisa ya soleh-soleha bunda, mana benda, misalnya mana benda yang paling ringan dan mana benda yang berat ya, sudah bisa membandingkan ya. Nah sekarang kita mengamati berat badan dan tinggi badan. Nah soleh-soleha bunda bisa dibuka bukunya, ada di buku tema 4. Di buku tema 4 halaman 157. Silahkan dibuka halaman 157. Kalau sudah dibuka, kembali simak Bunda Rohma ya. Nah, soleh-soleha bunda tahu nggak nih berapa sih berat badan kalian? Sudah pernah menimbang berat badan sebelumnya? Sudah tahu soleh-soleha bunda? Oke, mungkin soleh-soleha bunda beratnya ada yang 25 kg, 26 kg ya. Nah, soleh-soleha bunda, kalau kita mau menimbang berat badan, kita harus menggunakan apa soleh-soleha bunda? Kita harus menggunakan timbangan. Nah, ini contoh dari timbangan untuk mengukur berat badan nih soleh-soleha bunda ya. Kalau kita mau tahu berat badan kita tuh berapa, kita harus menggunakan ini. Kita tinggal berdiri saja di atasnya. Nanti jarum yang merah ini akan menunjukkan berapa berat badan kita. Dia akan berhenti di angka, misal kalau berat badan kita 40 kilo, dia akan berhenti di angka 40 ya. Soleh-soleha bunda kalau ada timbangan nanti coba deh di rumah dicek berapa berat badannya ya. Nah, kita mengamati berat badan soleh-soleha bunda di halaman 156. Di sini ada Dika, ada Rasti ya. Nah, kita baca dulu soleh-soleha bunda teksnya. Amatilah berat Rasti dan sepupu-sepupunya. Rasti sedang berkumpul bersama sepupu-sepupunya, ada Rani dan Dika. Mereka sedang bermain ular tangga di rumah nenek. Rasti senang bisa berkumpul bersama saudara-saudaranya. Sekarang coba amati tubuh Dika, Rasti, dan Rani. Yang mana yang paling kecil badannya, yang paling ringan? Yang paling ringan yang mana? Rasti ya. Coba lihat soleh-soleh bunda, lihat dari badannya Rasti. Dia agak kurus nih, jadi dia paling ringan. Kemudian yang ringan kedua yang mana? Rani ya, soleh-soleha bunda. Kemudian yang paling berat adalah, yang paling gemuk adalah Dika. Dika badannya agak gemuk ya, tuh lihat. Kalau dia gemuk berarti dia lebih berat, soleh-soleha bunda. Nah, coba sekarang ayo kita urutkan berat badan Rasti dan sepupu-sepupunya, dimulai dari yang paling berat. Yang mana nih yang paling berat? Dika, Rasti, sama Rani. Ini kan belum diurutin soleh-soleha bunda, yang mana yang paling berat?
Yang paling berat pertama adalah Dika ya. Kalau ditanya yang paling berat, soleh-soleha bunda lihat badannya yang paling agak besar ya. Yang paling berat pertama adalah Dika, kemudian yang kedua Rani, dan yang terakhir adalah Rasti. Karena Rasti paling kecil, jadi Rasti ada di belakang sini namanya paling terakhir. Karena yang ditanya yang paling berat pertama Dika, kemudian Rani, dan yang ketiga Rasti. Ini kalau diurutin jadi seperti ini soleh-soleha bunda. Nah, soleh-soleha bunda lihat di halaman 156. Berikut ini adalah keluarga Wayan. Soleh-soleha bunda di sini ada contoh lagi nih. Di sini ada keluarga Wayan. Berikut adalah keluarga Wayan. Sekarang ayo kita urutkan berat badan keluarga Wayan dimulai dari yang paling berat. Coba soleh-soleha bunda lihat. Di sini di keluarga Wayan siapa yang badannya paling berat pertama? Siapa yang paling berat? Yang paling berat adalah ayah ya. Kemudian yang berat kedua ibu. Kemudian yang berat yang ketiga Wayan. Nih Wayan sama Rina berat Wayan, badannya Wayan agak lebih berisi badannya ya. Kemudian Rina yang berat keempat, dan Dimas terakhir. Karena Dimas paling kecil jadi berat badannya pasti paling ringan ya. Jadi Dimas ada di urutan yang terakhir ya. Kemudian ada lagi. Berikut adalah Upin, Ehsan, dan Fizi. Sekarang ayo kita urutkan berat badan Upin dan teman-temannya dimulai dari yang paling berat. Siapa nih yang paling berat soleh-soleha bunda? Pasti sudah tahu ya. Yang paling berat pertama adalah Ehsan. Kemudian yang paling berat ketiga adalah Fizi, dan yang berat terakhir atau yang paling ringan Upin. Jadi kalau diurutkan dari yang paling berat itu Ehsan, Fizi, dan Upin. Bisa soleh-soleha bunda? Kemudian, nah kalau tadi mengukur berat badan menggunakan timbangan. Nah kalau sekarang mengukur tinggi badan nih, tinggi badan soleh-soleha bunda berapa sentimeter nih? Kalau Bunda Rohma tingginya 167 cm. Kalau soleh-soleha bunda berapa sentimeter? Kalau di rumahnya ada alat pengukur badan bisa dicek ya. Nah kalau kita mau mengukur tinggi badan kita menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur tinggi badan yang seperti ini soleh-soleha bunda. Di sekolah kita ada ya di UKS. Nanti kalau soleh-soleha bunda mau tahu kita ke UKS nanti kita ukur tinggi badannya berapa ya. Nah, kita baca teks tentang tinggi badan. Ahmad berolahraga bersama keluarganya. Ada ayah, ibu, Kak Bunga, dan Ahmad. Ahmad mengamati tinggi badan keluarganya. Tinggi badan anggota keluarganya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Amatilah tinggi badan anggota keluarga Ahmad. Nih soleh-soleha bunda, lihat ada foto keluarga Ahmad di halaman 157. Yang mana nih? Yang paling tinggi badannya di keluarga Ahmad? Ada ayah, ibu, Bunga, Ahmad. Yang mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah ayah ya. Kemudian yang tinggi kedua ibu, tinggi yang ketiga Bunga, dan yang tinggi keempat Ahmad ya. Bisa soleh-soleha bunda mengurutkan tinggi badan yang dari yang paling tinggi? Bisa ya. Kemudian ada lagi contoh keluarga Wayan. Sekarang ayo kita urutkan tinggi badan keluarga Wayan dimulai dari yang paling tinggi. Yang paling tinggi siapa nih soleh-soleha bunda dari keluarga Wayan? Yang paling tinggi pertama lihat ada nama-namanya nih di bawah. Ayah ya. Kemudian yang tinggi kedua ibu. Yang tinggi ketiga Wayan. Yang tinggi yang keempat Rina, dan yang terakhir Dimas. Karena Dimas paling
Dimas usianya masih kecil, jadi badannya masih pendek, jadi Dimas ada di urutan terakhir ya, soleh-soleha bunda. Nah, di sini ada Upin, Ehsan, dan Fizi. Coba kita lihat. Kita urutkan dimulai dari yang paling pendek. Siapa nih soleh-soleha bunda yang paling pendek? Sudah dapat jawabannya? Yang paling pendek Upin, kemudian yang paling pendek kedua Ehsan, dan yang pendek yang ketiga Fizi. Jadi kalau ditanya diurutkan dari yang paling pendek yang paling pendek pertama siapa? Upin, kemudian Ehsan, dan Fizi. Fizi di urutan terakhir ya karena dia tinggi. Paham soleh-soleha bunda? Nah, kalau soleh-soleha bunda sudah paham, tugasnya di rumah, soleh-soleha bunda mengerjakan latihan pada halaman 157, soal nomor 1 sampai 3 ya. Soleh-soleha bunda menentukan urutan tinggi badan. Sampai di sini materi kita hari ini mengenai tinggi badan dan berat badan, dan mengurutkan dari yang tinggi sampai yang pendek, dan dari yang ringan sampai yang berat, atau yang dari yang paling berat sampai ke yang paling ringan. Nah, soleh-soleha bunda, kita harus bersyukur nih. Allah menciptakan badan seseorang, ada yang tinggi, ada yang pendek. Allah itu menciptakan seseorang itu pasti adil ya soleh-soleha bunda, ada yang tinggi dan ada yang pendek. Kalau yang pendek misalnya kalau dia mau butuh bantuan, dia bisa meminta bantuan kepada yang tinggi kalau misalnya mau mengambil sesuatu yang dia tidak sampai ya soleh-soleha bunda. Nah, misalnya orang yang tinggi itu misalnya mau ambil yang benda yang ada misalnya di bawah, di kolong gitu. Misalnya dia kesusahan, dia bisa minta tolong ke orang yang badannya yang agak pendek ya. Jadi Allah menciptakan seseorang itu dengan adil. Ada yang tinggi dan ada yang pendek, dan kita harus bersyukur, tidak boleh saling mengejek soleh-soleha bunda. Nah, soleh-soleha bunda, sampai di sini materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan baik ya. Sampai ketemu nanti di hari Senin. Bunda tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, solah-solah bunda, sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.